kasih ya, Kak Mas. Aku pergi dulu. Masih kami bangsa Indonesia dengan ini. Hari-hari yang telah kita tunggu selama ratusan tahun telah. Karena tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Syahrir. Maaf, saya sedikit sederhana. Tidak apa. Silahkan duduk. Terima kasih. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya bangsa Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi, bukankah lebih baik jika kita memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum sekutu datang? Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi terlebih dahulu Bung Karno? Ide yang bagus. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Mas Syahrir boleh datang ke rumah Anda guna membahas kemerdekaan kita? Baik, saya tunggu kedatangan Anda. Waalaikumsalam. Mari kita masuk. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima Terima kasih. kasih. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, ada masalah apa kalian datang kemari? Begini, sebenarnya ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh Mas Syahrir. Silakan bercerita. Ada berita apakah, Syahrir? Jadi begini Bung Karno, saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Maafkan saya, Syahrir, tapi saya tidak bisa bertindak sendiri tanpa melalui PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf, Syahrir, kita tidak boleh bertindak ceroboh. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Terima kasih, Bu. 15 Agustus 1945 pada pukul 22, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera menuntut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, Bu. Tak ada gunanya kita bertekan. Silakan duduk kembali dan bicarakan ini secara baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gabah. Lalu, mengapa Anda seharusnya menyuruh Soekarno? Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri?
Saya hanya mengingatkannya, Bung. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi ini. Benar, Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkannya karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau mencarikan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta dan memberikan keamanan kepada kami? Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tepat, nanti kita pakai rumah Jiao King Song. Sama-sama. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ayo Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Mengapa aku harus bawa? Lalu kemana kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, masyarakat akan menyerang kota. Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena Jepang di daerah Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi keputusan kami, Bung. Dan Anda tetap harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo cepat, Bung. Waktu hampir habis. Balik. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang muncul sangat ketakutan? Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan anakku? Nimas, sebenarnya aku tidak ingin meninggalkan kalian. Aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian mau membawaku, maka kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kembali? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau ada di sini. Iya benar, mereka membawa ke sini. Apakah mereka membawa Fatma dan Dudu juga? Iya, benar. Karni, apa yang sebenarnya terjadi? Begini, Bung. Kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah mengalah, Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan hal itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan Indonesia atas hasil jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kemerdekaan Indonesia atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan kita bisa dijajah lagi, Bung.
Ada apa Saleh? Mengapa kau begitu terengah-engah? Ada Muhammad Subarjo, dia ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemui mereka. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda membawa mereka? Rapat PPKI telah dibatalkan karena mereka tak ada. Jadi, aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak menjemput mereka. Mengapa? Kami, para pemuda, sudah sepakat untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI telah dibatalkan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Benar, Bu. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya. Baiklah kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Baiklah, saya akan mengabulkan permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Guntur sudah menangis terus dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi aku ingin mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silahkan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Akhirnya, hari-hari yang telah kita tunggu selama ratusan tahun telah datang juga. Hari ini adalah awal dari segalanya. Hati-hati ya Kang Mas. Aku pergi dulu, jaga rumah baik-baik. Ya. Assalamualaikum. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayyidu Malik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Lalu hal-hal yang menarik, pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya dengan cara yang sama dan dalam tempo waktu yang singkat sekali. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik hanya Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan ini. Siap, Bu. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang bagus. Karena itu adalah tanggal di mana Al-Quran diturunkan. Dan dalam sehari semalam, orang Islam dapat mengerjakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus, bagaimana? Setuju, Bung. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan benderanya.
Dan kalian tolong siapkan tiang benderanya. Ini Bu, naskahnya, silakan tanda tangani. Baiklah. Silakan. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita ini mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seiyakata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang memulai pemindahan kekuasaan dari lain, menyelenggarakan secara bersama dan dalam tempo Jakarta. Merdeka, 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 merdeka. I know is not enough. She's a diamond.